Kita lanjutkan, ini pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Jihan Vidinia Dwitami. Perkenalkan, nama saya Jihan dari Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sains Bandung. Ini juga ditanyakan kepada Akbar terkait dengan perihal beasiswa di Hungaria, berapa banyak beasiswa yang ada di Hungaria, kemudian syarat-syarat dan ketentuan untuk beasiswa tersebut. Oke. Ini agak panjang nih ya. Iya. Kalau jumlah beasiswanya banyak sebenarnya, nggak cuma stipendium Hungaricum yang saya gunakan. Ada yang namanya Balasi Institute. Balasi Institute ini yang dikhususkan bagi mereka yang tertarik belajar budaya atau belajar bahasa, terutama kebudayaan Hungari dan bahasa Hungari. Itu ada beasiswa untuk 1 tahun, yang nilai beasiswanya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan stipendium Hungaricum. Cuman memang cukup ketat karena memang ini internasional, nggak cuma buat Indonesia. Jadi kuota untuk Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada kuota di setiap negara, cuman dia akan memilih mengambil sekitar 20-40 mahasiswa untuk belajar bahasa dan kebudayaan. Ini program yang bagus, beasiswanya juga oke. Kalau tertarik di bahasa dan kebudayaan bisa didaftar, namanya Balasi Institute. Nanti kalau bingung spellingnya nanti saya kasih link atau apa semacamnya. Kemudian beberapa program Erasmus juga bisa di sini. Beberapa student Erasmus Plus, Erasmus Mundus, Erasmus apa sih nama saya juga kurang tahu tuh. Tapi yang jelas Erasmus itu beasiswanya juga lebih besar dibandingkan stipendium Hungaricum. Tapi memang persyaratannya harus ada kerjasama beberapa kampus. Jadi kamu nanti akan lintas studi sebenarnya kalau di Erasmus. Kadang 1 semester di negara Hungary, second semester misalkan ke Jerman, third semester misalkan ke Turki atau ke Kroasia, and so on. Jadi gitu programnya. Beberapa beasiswa lain itu juga ada, cuman saya lupa namanya. Tapi nanti kalau saran saya di follow, kalau punya Instagram, follow PPI Hongaria atau buka websitenya PPI Hongaria. Di situ ada semacam buku panduan yang bisa kita pakai. Itu infonya lengkap. Itu didesain sama teman-teman PPI Hongaria pada waktu itu. Semua masalah harga, makanan, terus transport, kemudian biaya apartemen dan lain-lain, itu tuh sudah kita cantumkan semua di sana. Jadi silakan di-download. Nanti kalau bingung saya kasih linknya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada fasilitas yang didapatkan mahasiswa tersebut selama mendapat beasiswa itu. Pertanyaannya masih dari Jihan. Itu yang tadi saya jelaskan sebenarnya di pertanyaan sebelumnya. Yang saya bilang tadi biaya hidup untuk apa namanya makan dan lain-lain itu ada allowance dari untuk stipendium ya. Kemudian dari apa namanya untuk rumah juga ada support. Kemudian asuransi kesehatan itu semua sudah di cover dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya kalau untuk stipendium itu yang perlu dikeluarkan hanya hanya uang untuk tiket pesawat. Which is untuk ke Hungary sekitar 400 sampai 500 euro for apa namanya sekali jalan normalnya. Tapi kamu bisa dapat lebih murah, tapi dengan berbagai macam transit. Kalau mau naik yang mudah, kayak naik Turkish Airlines, Qatar, Emirates, itu sekitar 500 euroan. Itu kalian bisa langsung sampai ke Hungary transit 1 kali gitu. Tapi kalau untuk semacam Balasi itu dapat support, seingat saya dapat support juga untuk tiket pesawat. Kemudian beasiswanya lebih besar. Yang jelas tadi yang saya jelaskan adalah stipendium Hungaricum. Itu yang salah satu yang paling dasar beasiswa di sini, yang paling ramai di seluruh dunia. Itu sekitar puluhan ribu lah yang diundang dari seluruh dunia dengan menggunakan beasiswa tersebut. Tapi kalau untuk beasiswa Balasi itu terbatas, tapi it's worth it. Uangnya juga cukup banyak. Kemudian Erasmus apalagi, Erasmus itu cukup mewah lah. Jadi gitu. Ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih.
kepada Saudari Jihan itu kira-kira gimana? Udah menjawab pertanyaan yang diberikan? Oke. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Oki Mardoli. Sangat menginspirasi cerita dalam meniti karirnya Mas Akbar. Semoga akan banyak bermunculan akbar-akbar berikutnya nih. Oh, makasih Mas Oci. Teman-teman di Indonesia. Terima kasih cerita siang ini Mas Akbar. Salam Geoscience. Jadi sama-sama Geoscience mungkin ya. Iya nih. Salam Geoscience Mas Oci. Makasih banyak. Sukses selalu Mas. Oke, ini ada dari Galaxy Tab S6. Itu siapa ya namanya? Galaxy Tab S6. You both so cool. Jadi dia memuji Tubagus sama Muhammad Akbar nih. Wah, terima kasih. Nuhun. Ya, mungkin bisa menyusul nanti. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Anjar Prima Setra. Ya, dari dosen arsitektur ITSB. Jadi presentasi yang sangat menginspirasi. Ini pertanyaan untuk dua-duanya ya, Tubagus sama Akbar. Bagaimana kiat-kiatnya berprestasi dan memenangkan kompetisi di level internasional? Ya, mungkin Tubagus dulu yang bisa menjawab. Silakan. Kalau yang pertama, kalau dari pengalaman saya lomba, kita lihat dulu targetnya. Misalnya lombanya ini kompetisinya siapa yang mengadakan. Kedua, jurinya siapa. Ketiga, targetnya apa. Karena ketika kita tahu targetnya, kita tahu celahnya di mana. Misalnya kayak ada kompetisi membuat desain mobil. Desain mobil maunya desain mobil kayak apa? Maunya yang desainnya lebih keren, lebih kenceng, lebih kelihatan maco. Ya udah kita dari awal udah fokus di situ saja. Jadi kayak gitu. Itu salah satu contohnya kalau buat kompetisi-kompetisi. Terus juga kalau misalnya kompetisinya random, misalnya internasional beda-beda, kita cari apa yang sedang dibutuhkan saat ini. Kayak gitu. Bukan apa yang bagus, bukan apa yang keren, tapi apa yang dibutuhkan saat ini. Contohnya kayak misalnya ada kompetisi lomba inovasi di sekarang, misalnya di bulan ini. Berarti yang sekarang lagi happening apa nih? Saya misalnya contoh kayak ada corona, kita bisa bikin masker apa kayak gitu. Atau yang lagi naik lagi, kalau dari segi lifestyle, sepedahan, kita bisa bikin sepeda lipat yang kayak gimana, kayak gitu contohnya. Jadi kita bisa melihat sekitar kita dan apa yang dibutuhkan pada saat ini, kayak gitu. Kayak gitu sih, kalau dari saya. Kalau dari saya, berarti target pasarnya dulu ya, yang betul. ditentukan. Oke, ya. Jadi sebelum ya ke Akbar, silakan dipersilakan. Kalau dari saya tuh mirip tuh bagus. Jadi ada yang beda, ada yang mirip sama Tubagus. Jadi kalau memang seperti Tubagus bilang, ini apa yang lagi tren, topiknya itu sama dengan saya, karena saya di bidang energi, di bidang migas terutama. Saya lihat masalah problem di lapangan itu gimana, itu yang saya pecahkan. Tapi saya nggak ada niat buat lomba sebenarnya. Saya cuma mau mecahin buat saya sendiri, ini gimana caranya. Udah saya kerjain karena memang saya suka. Yang pertama sih intinya suka dulu. Buat saya suka yang dikerjain. Kalau nggak suka itu mau gimana juga nggak bakal kelar-kelar gitu. Yang penting yang pertama suka. Kalau udah suka itu pasti dikejar ya. Sama lah kalau mau cari pasangan kalau udah suka pasti dikejar kan. Nah jadi tips saya gitu. Yang pertama suka. Yang kedua ya kerjain aja. Saya tuh kadang tipikal saya adalah kerjain ini problem solve. Setelah itu ketika ada kesempatan buat show, ya saya akan daftar. Tapi terkadang tuh saya tuh tipikal orang yang nggak berpikir saya harus juara. Karena memang kalau kita udah berharap biasanya kalau kalah itu sedih gitu kan. Nah, jadi tipikal saya udah nothing tulus. Yang penting I show my best, I give my best performance. Ketika menang ya itu hadiah dari usaha kita.
Itu tipikal. Karena kalau saya pernah dulu sering ikut lomba. Saya waktu ITSB nggak kayak Tubagus. ITSB masih mahasiswa, Tubagus sudah internasional. Saya level nasional juga nggak bisa juara tuh. Jadi saya di ITSB itu saya berharap, wah saya udah bagus, saya pasti juara. Nggak juara. Oh itu sakit hati kan. Aduh. Kesini saya mikir, ya udahlah, nggak usah mikir juara. Yang penting I do my best. Urusan juara itu hadiah dari Allah lah. Tapi aku suka dengan gaya Bagus, dia lihat kesempatan. Kalau Bagus lihat kesempatannya gimana, kalau saya lihat masalahnya gimana. Itu tipikal. Lihat masalahnya gimana, saya harus solve problem. Tapi saya itu terlalu sempit memang. Saya lebih lebih fokus ke bidang saya ngurusin batu, ngurusin minyak. Batu, minyak. Ya, itu aja lah. Ya, good story Bagus. Ya. Oke, jadi intinya lihat masalahnya dulu, pecahkan, terus nothing tulus aja kali ya, Bar? Kalau gaya saya begitu. Masing-masing orang kan punya gaya macam-macam ya. Siap. Ada yang punya struktur yang udah bagus, kayak Bagus tuh strukturnya bagus. Oh, lombanya enggak ini juga Mas Akbar. Aku malah kalau saya tuh liar. Bener juga project kalau misalnya lagi ada problem. Bener seperti Mas Akbar lagi suka nih, lagi apa, ada problem, saya pecahkan dulu. Saya biasanya punya bukunya itu Mas. Jadi ada ide apa, catat aja dulu. Nah, kebetulan ada kompetisi yang cocok apa, wah kita cari nih yang dari ide kita itu yang bagus kemana, yang cocok dengan kompetisi itu. Dihubungkan Bagus. aja sih, kayak gitu. Saya setuju sama Bagus nih. Kalau ada ide tuh ditulis, buru-buru ditulis. Biasanya tuh ide tuh muncul kapan aja, kadang lagi sholat, kadang lagi mandi. Itu tuh ada ide, betul. langsung buru-buru ditulis. Saya tipikal orang-orang kalau ada ide, tulis mungkin one day we will do it atau enggak. Itu saya juga udah punya list. Saya tipikal kayak Bagus juga. Saya punya list, cuman nggak tahu kapan dikerjainnya, kapan ada kesempatannya. Tapi yang penting ide itu yang mahal sebenarnya. Buat saya ide itu mahal. Jadi ide kreativitas itu yang akan mendukung untuk karir ke depan. Setuju. Oke, terima kasih Akbar dan Tubagus. Ya, dari Pak Anjar gimana Pak Anjar? Ada tanggapan? Ya, sudah, terima kasih. Kalau menurut saya sih sebetulnya ini presentasi yang ya buat saya pribadi saya bangga sekali ada alumni ITSB yang seperti Mas Akbar dan Tubagus ya. Sebetulnya kalau anak-anak ITSB itu problem mereka itu adalah masalah kepercayaan diri. Jadi sebetulnya mereka skillnya tuh oke gitu ya. Di arsitektur gitu sih yang saya lihat nih. Ya kurang pede lah. Padahal sebetulnya skill mereka tuh bagus. Jadi kalau misalkan ya harusnya kalau saran saya sih mahasiswa ITSB yang join acara ini banyak ya harusnya. Jadi bisa jadi penyemangat diri juga sih ya. Ya untungnya ini acaranya di live di IG dan di YouTube ya. Jadi bisa buat yang nggak bisa join, mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa istilahnya men-sharekan lebih luas lagi. Jadi mahasiswa ITSB jadi bisa lihat juga ya. Sangat menginspirasi kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, kita bangga Pak jadi alumni ITSB. Betul Pak. Dan senang juga membawa nama ITSB. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tadi ada selanjutnya ada iklan lagi nih. Nah, ini ada klinik arsitektur ITSB. Jadi tadi yang Pak Anjar itu dari arsitektur. Ada free konsultasi selama pandemi. Jadi ini ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau berminat dipersilahkan. Wah, menarik nih. Kalau mau buat rumah saya konsultasi sama Pak Anjar ya. Ya. Silakan. Itu Halim tuh, Abdul Halim tuh. Jago tuh. Nah, siap. Ya Pak, siap menerima pesanan. Siap. Oke, ini selanjutnya ada acara dari Teknik Metalurgi ITSB.
Jadi di tanggal 17 Juli 2020. Nah, kalau berminat silahkan mendaftar, nanti tunggu acaranya seperti apa. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke pertanyaan. Pertanyaan dari, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ini tadi ada Laras Rihada. Perkenalkan, nama saya Laras, mahasiswa desain produk. Saya ingin bertanya, kalau ketika kita sudah pernah ikut lomba dan saat itu ternyata kalah, sehingga mempengaruhi mood untuk ikut perlombaan lainnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya membuat kita bangkit dan pede lagi untuk ikut lomba lainnya? Tolong tipsnya, Kak. Terima kasih. Nah, ini mungkin ke Tubagus ya, sama Akbar juga mungkin bisa jawab. Iya. Siapa dulu nih? Mas Akbar dulu. Sok Tubagus saya dulu lah. Oke. Sebetulnya, Bu, saya juga nggak langsung tiba-tiba menang kayak gitu, nggak langsung tiba-tiba masuk nominasi. Kadang-kadang juga ada beberapa proposal yang ditolak. Terus ketika ditolak, emang saya akuin itu moodnya langsung, waduh, kok ditolak ya padahal udah bagus kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kalau kata Mas Akbar, kita niatnya dari awal jangan jadi juara, ya udah kita ikut aja dulu, masalah masuk atau enggak mah syukur-syukur alhamdulillah kayak gitu. Terus juga kalau misalnya cara ngembaliinnya, kalau saya sih coba berpikir positif aja. Mungkin kompetisi saat ini kita nggak masuk. Mungkin di kompetisi yang lain ada yang lebih baik. Karena saya percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita sendiri sih, kayak gitu. Mungkin bukan sekarang, siapa tahu nanti. Soalnya saya juga pernah pengalaman, ada proposal yang ditolak di kompetisi pertama, pas dimasukin di kompetisi yang lain ternyata malah juara kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir positif aja. Sesimpel itu. Jadi lama-lama juga jadi terbiasa, ditolak, ya udah mungkin ntar ada kompetisi lain yang lebih cocok kayak gitu. Gitu sih. Dan ketika kita udah menjalani hal itu jadi biasa aja, kalau menang kalah ya udah, yang penting kalau saya sama Gilang ada juga yang suka ikut kompetisi sama saya, kalah menang biasa, yang penting jalan-jalan. Karena kita suka traveling sih, Bu. Kayak gitu. Itu sih salah satunya. Ya, oke. Akbar, dari Akbar gimana nih, Bar? Kalau dari saya sih tips pertama, kurangin dengerin lagu Butiran Debu. Bener. Kayaknya keputus ya, Akbar. Keputus kayaknya, Mas Ya, Akbar. kayaknya keputus ya, Akbar. Oke. Jadi tunggu Akbar balik lagi. Ini dari Pak Dadi nih, ada yang mau ditanyakan. Silahkan Pak Dadi. Waduh, tapi Akbarnya lagi hilang nih. Oh, untuk pertanyaan untuk Akbar ya, Pak. Oke. Enggak sih, untuk dua-duanya sih sebetulnya. Oke. Ya, silakan Pak. Pengen nanya nih, biasanya kan kalau masalah utama dari ikut lomba gitu-gitu ya, itu kan ataupun pergi ke luar negeri gitu, itu kan biaya ya. Betul. Kalau ini biayanya tuh kalian tuh dari mana sih? Dari biaya sendiri atau gabungan atau dari yayasan ayah bunda atau dari mana? Kalau saya sih yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ITSB. Karena ITSB dan terutama prodi saya kalau untuk urusan lomba udah set. Alhamdulillahnya disupport sekali, ada dari dosen-dosen kita, dari sekprod kita, dari semuanya sih gak hanya di jurusan juga, kita alhamdulillah juga disupport setiap kita mau kompetisi internasional ataupun nasional kayak gitu. Dan kalaupun misalnya amit-amitnya misalnya kan kadang uangnya turunnya nanti, ya kita coba cari sponsor kayak gitu. Sebetulnya sih kalau cari sponsor ya kembali lagi ada cara-caranya juga, kita harus menyesuaikan proyek kita dan cara kita memasarkannya. Saya sempat kepikiran. Yang paling gampang sponsornya yayasan ayah bunda ya. Betul Pak. Tapi sebetulnya ada tips-tips yang sederhana tapi ternyata itu mudah bawa sponsor sih Pak. Kayak misalnya
kita tawarin, kita mau bikin kaos, terus ntar ada logonya kita pakai pas kompetisi, itu kan salah satu hal-hal yang kecil kayak gitu. Tapi kalau buat sponsor kan mau juga promosi juga kayak gitu, atau bawa produknya sih kayak gitu. Ya. Sorry Bu Rahma. Bu Rahma itu Akbar sudah join lagi, mungkin mau nerusin dulu yang tadi, yang butiran debu ini. Jadi misteri nih butiran debu ini. Butiran debu. Sorry. Karena ngomong butiran debu, tiba-tiba koneksi saya putus. Ada yang nggak seneng kayaknya. Gimana Bar? Butiran debunya dilanjut dulu. Oke. Biar nggak pada penasaran. Tapi mana teh butiran debu ya? Ya, Jadi butiran debu. kalau buat saya sih ya, itu mirip tuh bagus. Jadi sebenarnya ketika kita lomba itu, kadang proposal itu ditolak pada tempat yang sebenarnya kita pengen gitu kan. Ternyata malah dapat yang lebih bagus gitu. Salah satu yang masih gedek dalam hati saya tuh satu proposal penelitian saya tuh nggak pernah lolos di satu konferensi perminyakan terbesar di Indonesia, itu nggak pernah lolos. Sampai sekarang itu selalu reject, tapi saya submit ke internasional SPE, Society Petroleum Engineer, malah lolos dan malah juara gitu kan. Jadi di satu sisi juga saya setuju sama bagus. Terkadang Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita mau gitu. Jadi saya setuju dari situ. Jadi buat saya ikut lomba, yang penting kamu sudah berusaha terbaik, urusan hasil itu belakangan, karena itu hadiah dari usaha lah. Terkadang ketika kita juga tidak juara, ada hal yang perlu kita evaluasi. Buat saya suka ngelihat orang. Saya ngelihat orang, mereka yang juara tuh tampilnya gimana. Jadi sebelum misalkan saya present, saya suka melihat presentasi orang di internet. Gimana sih orang presentasi? Atau misalkan datang langsung ke beberapa conference yang lain, saya suka mantengin orang gimana sih. Dan di situ kadang ada ide untuk membangun cara penyampaian yang baik. Yang kedua, cara saya terkadang untuk memberikan yang terbaik itu adalah presentasi di depan orang yang nggak paham. Misalkan Bagus ahli desain nih, saya presentasi aja masalah perminyakan ke Bagus. Kalau Bagus itu paham, nah saya yakin presentasi saya udah bagus gitu. Nah gitu cara quality control buat saya sendiri. Dan di situ untuk penilaian buat diri saya. Setelah itu oke, saya maju, dan di situ menang kalah saya udah nggak urus lah. Kalau biasanya saya nggak tahu, kalau berharap itu biasanya saya kalah. Jadi dibanding udah nggak usah harap lah, saya presentasi aja. Saya nggak tahu beberapa pengalaman saya berharap menang, saya nggak pernah menang gitu. Iya, Kebetulan saya jadi gitu sih pengalaman dari saya sendiri. Jadi kalau kalah ya udahlah, jangan dengerin lagu Butiran Debu lah. Akbar, tadi saya ada pertanyaan juga, Akbar. Apa tuh, Waktu Pak? Bagus sudah jawab nih. Jadi jawabannya bisa beda nih ya. Kalau pas ikut lomba gitu ya, atau pas present paper, itu pembiayaannya gimana? Ada yang dari sendiri, dari kampus, atau dari yang penyelenggara, atau gimana? Gimana Pak? Gimana? Ulangin Pak. Kan kalau Akbar suka ikut conference gitu ya, present, terus ikut lomba gitu kan. Ya. Itu biayanya kebanyakan dari mana? Apa dari kampus, apa biaya sendiri, atau biaya dari conference-nya itu sendiri, atau sponsor, yayasan ayah bunda misalnya? Good question, Pak. Jadi soalnya saya cerita dulu. Oke. Saya cerita dulu waktu saya di ITSB. Saya mahasiswa. Dulu masih zaman ruko, Pak ya. Ya. Jadi saya juga belum ngajar di situ. Dulu kita masih ITSB elit lah, ekonomi sulit. Pada waktu itu buat saya karena memang dari SMA suka kompetisi, saya ikut karya tulis, memang saya suka menulis dari SMA. Kemudian saya ikut beberapa lomba juga. Kemudian di kampus, wah kok nggak ada lomba, kata saya pada waktu itu. Saya mau ikut lomba, cuman nggak ada dana, nggak ada yang support. Ya, maju aja saya dulu. Maju pada waktu itu, ajakin teman-teman, nyemangatin, karena ini kan semacam grup competition gitu, saya ajak beberapa teman saya, kita present, terus berangkat kita ke Jakarta,
Pada waktu itu pas mau pengumuman hadiah juara, saya nggak mau datang karena feeling saya kita kalah. Aku bilang gitu. Karena saya nggak suka dengan hasil. Oke, kita kalah. Saya nggak mau berangkat. Akhirnya 2 teman saya dari 5 berangkat ke Jakarta, telepon-telepon, Akbar, kita juara 3. Ah, ngaco lu. Iya, serius juara 3. Nah, dari situ baru ada perasaan, wah ternyata bisa ya. Nah, dari situ baru saya maju ke proposal ke wakil rektor akademik. Pak, kita bisa juara loh, walaupun kita masih di ruko ya gitu. Akhirnya dari situ dapat support. Nah, berikutnya akhirnya junior-junior kita semangatin, suka ikut lomba, akhirnya ya itu jadi budaya yang menarik lah waktu itu di teknik perminyakan yang saya sangat senang ngebimbing adik-adik ke tingkat juara-juara, akhirnya bisa juara 1 yang pernah kita gedek kapan bisa ngalahin ITB misalkan gitu. Ya ternyata bisa gitu. Tapi pada waktu itu saya nggak pernah juara, saya selalu dapat juara 3 gitu kan. 3 kali lomba, 3 kali juara 3. Terus saya penasaran, akhirnya saya waktu bergabung dengan ITSB jadi asisten akademik ya saya bimbing lah adik-adik angkatan 2013, 2014. Ya alhamdulillah beberapa kali juara 1 di situ bangga juga kan. Walaupun saya bukan pemain tapi saya pensupport dari belakang, di situ saya senang dari perminyakan dulu. Nah, kemudian ini nih saya bawa ke waktu saya kuliah S2. Karena memang kampus S2 saya ini sebenarnya kampus yang nggak begitu terkenal. Untuk di kelas Hungary sekalipun itu nggak begitu terkenal. Jadi, saya pengen ikut conference, saya pengen ikut kompetisi. Dan mereka tuh, awalnya tuh mereka underestimate sama saya, Pak ya. Tapi saya bilang ya udah saya berangkat. Saya cuma butuh izin dari sekolah, saya akan berangkat. Saya akan pergi presentasi, saya punya limited funding, tapi saya pikir ini cukup. Saya akan berangkat. Akhirnya saya berangkat. Biaya sendiri itu ya? Biaya sendiri itu pertama Pak. Saya berangkat ke Polandia, itu di Istebna, itu benar-benar kota di perbatasan, jauh sekali. Memang mereka tipikal orang Eropa tuh suka conference di daerah-daerah sepi gitu. Jadi kita nggak bisa jadi kita nggak bisa kabur gitu kan, nggak bisa main-main. Akhirnya di situ saya berangkat. Pada waktu itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris di daerah sana. Akhirnya untungnya saya ketemu orang Kazakhstan, dia bisa bahasa Rusia dan beberapa orang Polandia bisa bahasa Rusia. Jadi dia discuss bahasa Rusia di sana. Nah dari sana saya lomba, pulang-pulang saya juara 1 kan. Saya bilang, I got a first prize. Akhirnya mereka surprise kan sama saya. Akhirnya oke, katanya langsung dipublish di website gini. The next competition saya minta, dan itu sebenarnya semuanya sudah disupport ketika saya udah bawa hasil sebelumnya. Mereka mungkin malu ya, entah bagaimana, atau mereka juga bangga. Akhirnya saya kasih proposal, saya mau ke London, misalkan saya butuh uang visa, saya butuh pesawat, saya butuh tiket pesawat, saya butuh hotel, semua disupport. Setelah itu beberapa lomba saya mondar-mandir Eropa terutama, sampai ke Kanada juga pada waktu itu. Nah, masalah ke Kanada kan waktu itu saya udah lulus. Nah, jadi masalah perpajak, karena masalah support itu pasti ada pajak ya. Yeah. Nah, karena saya udah bukan warga residensial di Hungary, saya udah lulus, tapi saya masih membawa nama Europe pada waktu itu. Alhamdulillah dapat support masalah tiket pesawat. Ya, tapi untuk uang makan dan lain nggak bisa. Akhirnya saya nge-Twitter lah pada waktu itu, bulan Juli. Saya ingat saya Twitter itu viral di Twitter, itu sempat berapa 6.000 apa 7.000 retweet gitu kan, sampai di retweet sama Bu Susi, Bu Menteri pada waktu itu. Akhirnya banyak yang ngontak saya tuh, dari gubernur dan lain-lain, ternyata pada PHP juga. Ternyata yang ngasih saya alhamdulillah pada waktu itu Lembaga Amal Zakat Sodakoh Infak dari Muhammadiyah. Jadi saya berangkat dengan uang organisasi tersebut, dan itu juga di luar dugaan saya dikasih support. Dan saya juga setelah dapat, saya tuh tipikal orang yang ketika udah disupport itu punya beban, wah kalau nggak juara gimana ya? Saya bilang gitu. Cuman dalam hati ya udahlah, back to my kembali ke jalan saya. Ya udah, nothing tulus, I give the best. Apapun hasilnya yang terbaik. Ya alhamdulillah kemarin di Kanada dapat juara 3 juga ya itu
ini sendiri lah. Senang juga saya. Kebetulan saya juga ngeprint foto logonya mereka kan, ucapan terima kasih, jaga-jaga kalau memang menang. Ternyata menang. Jadi saya kasih ke mereka, mereka senang. Kemudian saya dipanggil lagi sama organisasi mereka, ya saya ceritain lah. So far dari situ. Ya banyak hal yang nggak terduga juga. Tapi buat saya tipikal orang yang udah saya keluarin dulu sendiri. Kalau memang ada, saya keluarin dulu sendiri. Kalau setelah itu, ya kadang kita harus nge-proof seseorang kalau memang kita punya punya value, kita harus proof dulu. Dan setelah itu pasti it's never stop. Mereka nggak kalau udah percaya itu udah enak. Jadi memang masalah kepercayaan itu penting. Sama juga ketika bekerja, buat saya kepercayaan terhadap kualitas pekerjaan itu yang paling penting. Ketika kita udah dikasih kepercayaan, itu dijaga sebaik mungkin. Itu pesan dari saya sih, kalau dari saya pribadi. Iya, good point ya, Akbar. Terima kasih nih sharingnya. Jadi saya ambil kesimpulan 2 nih. Yang pertama, kepercayaan jaga ya dari Akbar, dari Itu Bagus juga pokoknya pede aja gitu, ikut dulu, terus bisa juga pilih-pilih dulu. Kalau masalah biaya, ya itu kita masing-masing punya ini mungkin ya, punya cara sendiri lah untuk pembiayaannya gitu. Jadi jangan takut gitu ya intinya ya. Dan jangan takut juga kita dari kampus underdog gitu ya, Akbar ya. Betul. Tadi kan saya lihat, ternyata Akbar di Hungari juga kampusnya bukan kampus yang wah gitu ya. Betul, Pak. Itu juga kita jangan takut. Misalnya kita ITSB tapi yang ikut nih ITB, ITS, terus macam-macam lah ya. Kampus-kampus yang jauh lebih dewa dari kita, tapi sebetulnya ya itu kita bisa buktikan bahwa gimana pun juga itu tergantung orangnya, tergantung dari kemauan kita sendiri kan ya. Tidak di kampus yang istilahnya kecil seperti ITSB pun ternyata support terhadap perlombaan dan sebagainya gitu ya, sehingga mungkin ini juga jadi poin-poin penting. Jadi jangan takut kita dari antah berantah nih. Kadang-kadang kan itu jadi nggak pede ya, kayak Pak Anjar tadi mungkin bilang, ini anak-anak arsitektur nih kalau ikut lomba nggak pede gara-gara dari ITSB nih yang ikut ITB dan sebagainya. Tapi itu jangan jadikan halangan gitu. Jadi kita harus percaya diri, kita harus ya jangan-jangan tadi juga ya ternyata kalau tidak di lingkungan yang tepat, paper kita juga nggak diterima atau segala macam ya. Ternyata pas di lingkungan yang tepat, ini malah jadi juara dan sebagainya. Nah, terima kasih ini share-share-nya. Mangga Bu Rahma dibalikin lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Dadi dan Akbar. Itu bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi ini kayaknya bukan pertanyaan nih. Dari Pak Ketut Suwarna, dari dosen ITSB juga, desain interior. Akbar dan Tu Bagus, terima kasih. Sangat menginspirasi. Yang muda, yang berkarya, yang muda, yang bergaya, kata Pak Ketut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jangan lupa adik-adiknya agar bersemangat. Oke, selanjutnya ada Pak Wildan. Ini Pak Wildan ITSB atau dari mana nih? Saya pernah sekali lihat buku kecil Tu Bagus. Isinya catatan-catatan ide spontan dari Tu Bagus. Wah, iya nih Pak Wildan yang paling sering ngecek, Pak. Pak Wildan. Jaringannya Pak Wildan ITSB itu. Pak Wildan ITSB. Paling gercep, Pak. Paling bagus nih, Bu. Gercep. Kalau Pak mau lomba, oh iya, langsung diurus. Paling support. Jadi salah satu penyemangat Tu Bagus ini ya, Pak Wildan ini ya. Iya, Pak. Mantap. Oke, selanjutnya ini ada terakhir dari Pak LB Budi Prasetyo. Pak Leo dari ITSB juga, Teknik Sipil. Selamat dan sukses selalu Akbar dan Tu Bagus, sangat menginspirasi. Amin. Terima kasih Pak Leo.
Waduh, saya jadi ingat Pak Leo sering duduk bareng di LPPM dulu. Ya, mungkin Pak Leo mau menyapa Pak Leo. Apa kabar, Akbar? Lama Alhamdulillah kita nggak kabar ketemu ya. baik, Pak. Aduh, saya kangen sama Pak Leo. Selalu. Silakan. Ya, makasih Pak Leo. Oke, silakan dilanjut. Rama. Ya, nuhun. Oke, terima kasih Pak Leo. Kemudian ini dari yang hadir, ini ada Pak Yus nih. Pak Yus. Oh, Pak Yus. dosen. Halo Pak Yus, apa kabar Pak? Hah, Wah, Baik, kangen. kolaborator saya alhamdulillah. sama Pak Yus nih. Dosen wali saya nih Bu. Baik, alhamdulillah. Wah, Pak Yus ini orang tua wali saya. Ya. Saya pinjam KTP-nya Pak Yus dulu buat motor saya di Bandung. Iya, saya. nih Bu, sebelum saya lomba biasanya konsulnya ke Pak Yus Bu. Oh gitu. Pak, nih gimana Pak proyeknya Pak? Disempurnakan lagi sama Pak Yus. Terima kasih Pak. Nuhun pisan. Sebentar. Iya Pak. Gimana nih? Videonya dong Pak Yus. Sebentar. Lama nih Nih. tidak melihat Pak Yus. Itu 2016 itu kalau nggak ada Pak Yus itu mobil ITSB nggak bisa ngangkut dosen itu. Nah, itu Pak Yusnya ada di. Ya. Oh, Pak Yus sekarang lebih seniman ini. Ya, buat semua nih. Ini dua orang milenial ini nih benar-benar mengagetkan deh reputasinya nih. Buat saya mereka ini tahun 2016 ya. 2016 Pak. Akbar, kita bareng-bareng di Sarpras. Kadang-kadang diskusi ngurusin Sarpras. Dan ya sedikit tahu mengenai Akbar ini, memang dia ini orang yang aktif sekali. Jadi dia selalu ada aja yang dikerjakan di depan laptop tuh. Ya. Jadi buat Facebookan, saya Pak Yus. enggak, saya sering ngintip kok di komputernya tuh. Jadi yang satu memang suka menulis, yang satu lagi memang dia apapun yang ada kesempatan itu bagus ini, dia pasti ikut untuk lomba terutama, apalagi dikaitkan dengan keinginan untuk jalan-jalan ya. Betul Pak, semangat banget Pak itu Pak. Ya. Jadi sangat berbeda dengan generasi kita sebelumnya nih dari dua milenial ini. Kalau saya lihat mereka ini tidak berpikir setelah lulus saya mau kerja di mana. Saya malah tidak melihat itu. Justru mereka mencari sesuatu yang baru ya. Jadi Akbar senang menulis. Kalau dibandingkan dengan dosen-dosen di TSP kayaknya kalah deh kita. dengan keberanian Akbar untuk mampu membuat mengajukan proposal yang reputasi internasional ya. Itu kami sangat bangga. Terutama saya sangat bangga. Terima kasih Pak. Gus ini kayaknya nih spesialis lomba dan sekarang bercokolnya di satu perusahaan ya atau apa tuh? Oh, saya di tempat custom Pak, custom sepatu, custom jaket yang pernah bikin jaket Jokowi waktu itu. Oh, sudah menjadi satu perusahaan ya? Oh enggak Pak, beda Pak. Saya sekarang udah di Never to Levi's Pak, yang tempat bikin jaketnya Jokowi. Dan kebetulan posisi saya enak Pak, jadi yang ngasih idenya Pak. Ide mau ngapain lagi. Kan nyambung dengan apa yang saya pernah lomba-lomba. Dulu kan biasanya dilombakan. Kalau sekarang ya udah saya punya ide, gimana kalau bikin produk ini. Jadi langsung dieksekusi kayak gitu. Artinya nanti adik-adik kalian bisa diajak dong untuk KP. Kalau di sini bukan DP Pak, malah di kafe. Karena grafis ya Pak ya mainnya Pak. Oke. Gitu sih. Oke, sukses buat kalian berdua. Wah, kasih Pak Yus, kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Ya, selalu. Oke. Terima kasih Pak Yus. Bu. Ya, sama-sama Bu Rahmat. Ya, oke. Terima kasih.
ini itu tadi yang terakhir. Apakah ada lagi pertanyaan dari yang lain? Dipersilahkan nih, kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada lagi, jadi mungkin untuk kedua pembicara, ada nggak nih quote yang bisa disampaikan, yang bisa menginspirasi bagi banyak orang di sini untuk bisa jadi seperti kalian dan bisa lebih dari kalian? Seperti apa? Ayo dimulai dari tuh bagus, boleh? Waduh, belum siap kata-kata bagus nih, Bu. Cuman yang pasti kalau buat teman-teman atau adik-adik semua, jadi yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak pernah tahu bagaimana akhirnya. Kayak gitu sih. Dan kalau saya sih yang bikin tertanam sampai saat ini, kata-katanya, jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Kayak gitu. Pasti kita bisa kok. Jangan takut kita dari mana, karena pada akhirnya kita sendiri yang menentukan nilai kita. Kayak gitu. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ke Akbar nih. Apa nih, Bar? Saya sebenarnya mau melanjutkan tadi kata Pak Dadi. Kita ini underdog gitu ya, tapi jangan takut. Kalau bagi saya tuh, saya pernah dapat quotes juga. Ini dari salah satu anak metalurgi dulu, 2011 kayak. Dia bilang, kalian waktu MOS, saya ingat waktu saya jadi ketua KM pada waktu itu, waktu MOS anak 2012. Hai adik-adik semuanya, kalian mau jadi kepala ayam atau ekor singa? Saya pikir, maksudnya apa ini? Ternyata yang saya pahami dari situ adalah, walaupun kita pada tempat yang kecil, kita harus tetap jadi kepala. Gitu. Kepala it's better daripada ekor gitu. Nah dari situ saya pikir, oke, nggak ada salahnya dengan quote ini. Benar juga, walaupun kita berada dari kampus yang belum wah sekali kalau dibandingkan dengan kampus-kampus besar lain, tapi bukan berarti kita juga mentalnya kecil, enggak. Kita juga harus show up. Kita harus tampilkan quality kita. Buat saya sih, kampus itu tempat belajar, tetapi dunia itu tempat kita berkreasi. Itu buat saya sendiri. Kemudian untuk quote terakhir dari saya sebenarnya simple. Yang saya sampaikan di slide saya tadi, life is short, make it great. Ya hidup ini singkat, kita nggak tahu umur kita kapan selesainya juga. Kadang ada yang tua, ada yang muda sudah mendahului gitu kan ya. Buat saya waktu ini singkat, jadi buatlah lebih bermakna apapun itu, kasih positif value untuk diri sendiri, buat keluarga, dan buat lingkungan. Selama itu memberikan positive value, saya pikir itu akan menginspirasi dan membuat orang akan tetap hidup dan bersemangat. Itu aja buat saya. Oke, terima kasih. Jadi quote terakhir dari Akbar itu menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tubagus, kepada Akbar yang sudah bersedia berbagi cerita